Laki-laki hebat itu bukan orang yang pandai menikah, bukan orang yang pandai menikah baru nikah, tetapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu membawa si perempuan jatuh ke dalam akal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangin teman-teman semua, di pagi yang cerah ini saya ditemani dengan teh manis ya, dan akang yang manis, Mas Dede Hermawan. Dede Hermawan, insyaallah ada 2 bahkan lebih pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ustaz Dede Hermawan. Banyak banget. Suka-suka gue. Baik, Tad, belum nyapa ya? Kesehatan. Baik, begini saja deh. Pertanyaan ini bermula dari sikap seorang laki-laki yang suka caper tuh ya, cari-cari perhatian, dan sikap perempuan yang suka baper, bawa-bawa perasaan. Dan dengan capernya laki-laki, apapun bentuk capnya itu, ya, mau kata-katanya, tulisannya, sikapnya dan sebagainya, banyak para kaum hawa yang kemudian jadi ini kodam ya, tergodanya dengan cepatnya laki-laki ya. Bahkan bukan hanya itu, laki-laki sampai berani menaklukkan hati perempuan, bangga ketika dia jadi pacarnya, dia jadi temannya, bahkan jadi apa tadi, HTS gitu ya. Pertanyaannya, supaya tidak jadi korban ya untuk perempuan, dan juga rasa-rasanya sebel dengan tipe laki-laki yang kayak gitu. Nah, jadi sikap laki-laki terbaik itu bagaimana, dan sikap perempuan terbaik itu bagaimana? Bentar kan, ini belas dendam atau gimana nih? Ini dalam rangka balas kasih sayang. Soalnya kemarin saya wawancara Ustaz, orang cerdas saya itu belas dendam nih kalian. Kali awal dong ya. Biar dia nanti teman-teman juga dapat ilmu dari Ustaz ini. Insyaallah. Betul. Ada manfaatnya. Oke, jadi gini Tad. Kalau menurut saya ya, yang namanya baper itu gak apa-apa. Asal bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Dan caper juga gak apa-apa. Cari cara dalam perubahan, cari perhatian. Ini luar biasa. Ini membuat saya. Itu gak apa-apa menurut saya. Itu penting. Kenapa? Karena kita setiap hari memang harus berubah. Cuman bukan itu yang ditanya masalahnya kan. Jadi gini, bagi saya pribadi, laki-laki hebat itu bukan orang yang pandai menikah, bukan orang yang pandai menikah lalu nikah, tetapi laki-laki yang hebat itulah laki-laki yang mampu membawa si perempuan jatuh ke dalam akal gitu. Itu yang paling bagus itu. Sudah pertanyaan pada apa? Sudah dialami oleh Ustaz gitu. Alhamdulillah. Yang keberapa itu? Itu yang pertama. Yang pertama berarti ada episode berikutnya. Bahaya Tan. Ini ditonton ibu negara Tan. Jangan tonton ya. Kalau tonton anak muda tidak boleh. Senang dengan mengumbar aib-aib mereka, mengumbar aurat-aurat mereka tanpa rasa malu, main TikTok misalnya ya kan. Banyak itu, bahkan bukan cuma orang-orang yang kayak gitu. Yang udah berhijab pun sekarang hanya dijadikan casing. Mereka masih berani untuk bermain TikTok kayak gitu. Orang itu nggak jadi masalah. Apa? TikTok ada masalah enak, dengan bahasa. Mereka lupa fungsi akan dari nikob dan hijabnya itu untuk apa. Makanya mungkin untuk saya pribadi, kalau seandainya ada laki-laki dan wanita saling jatuh cinta, solusi terbaik untuk jatuh cinta adalah dengan sebuah pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga pernikahan itu bisa itu memanjangkan generasi Islam selanjutnya. Itu aja mungkin Tad. Ternyata teman-teman bisa nambahin Tad. Saya tidak akan menambahkan kecuali nambah pertanyaan. Ternyata solusi itu adalah cinta. Solusi cinta adalah nikahan. Ya. Solusi itu adalah pernikahan. Cuman kan problem kita ya, rasa cinta sudah muncul duluan, sementara nikah banyak pertimbangan usia lah, pertimbangan apalah ya. Kesannya nikah itu hanya dapat dimiliki orang yang lebih dewasa, bahkan lebih tua. Nanti aja kalau nikah kerja dulu dan sebagainya. Ini menjadi problem. Bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini? Masalah pernikahan. Itu mungkin Tan. Kenapa?
Tapi terkadang wanita juga mereka tidak bisa menjaga izah dan ifahnya, tidak bisa menjaga dirinya. Mereka seharusnya bisa menjaga rasa malunya, karena wanita itu dimuliakan. Wanita itu menurut saya istimewa. Makanya Allah menjaga wanita. Bahkan Allah menganjurkan wanita itu untuk berhijab, menutup semua dirinya. Kenapa? Karena wanita adalah itu istimewanya. Saking istimewanya wanita. Cuman banyak wanita yang tidak sadar akan keistimewaannya. Mereka malah gini. Boleh minum dulu ya? Minum dulu ya. Silakan minum. Gini Tan, kalau masalah dari segi pernikahan, masalah jatuh cinta, kita tidak mampu untuk melarang seseorang untuk jatuh cinta. Kenapa? Karena cinta udah merupakan fitrah, dan itu merupakan hal yang murni pada setiap manusia. Itu pasti ada yang masa jatuh cinta, kecuali orang-orang yang tidak normal. Bisa normal kan? Alhamdulillah. Bisa juga Cinta kan? Aduh, itu normal bagi saya. Cinta itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kehidupan. Setiap orang pasti akan memiliki cinta. Dan apabila cinta datang sebelum waktunya, itu nggak bahaya kalau kita mampu memanage dengan baik. Yang bahaya itu saat cinta datang, kita itu terbawa dengan hawa nafsu kita, ingin memiliki tanpa nikah dulu. pencuri berarti ya? Mencuri namanya, ingin memiliki tanpa nikah dulu, ingin menyayangi tanpa kehalalan dulu. Jadi menyayanginya itu dengan membelainya, dengan ininya tanpa halal dulu. Sebal itu. Iya, saya juga sebal karena kayak gitu kan. Oh, saya gak suka sama laki-laki. Oh, saya juga sama loh. Ya gitu tadi itu ya. Jadi kalau masalah usia, yang tepat dalam menikah itu menurut saya muda ataupun tua gak jadi masalah. Yang penting udah balik dan siap bertanggung jawab untuk laki-laki, juga perempuan gitu intinya. Siap tanggung jawabnya, memiliki ilmunya, bukan cuma sekedar ingin menghapus atau menghilangkan status jomblo, tetapi mereka menikah niat ibadah hanya karena Allah SWT. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang paling panjang, ibadah terlama. Jadi yang namanya nikah itu bukan masalah cepet-cepet, tapi nikah itu adalah lama-lama. Lama-lama apanya? Iya, lama-lama, jadi nikah itu harusnya paling lama gitu. Bukan tentang masalah cepat-cepat siapa yang cepat nikah, tapi siapa yang paling lama dalam menikah. Dari dunia sampai surga kalau bisa. Itu tadi. Kalau boleh saya menambahkan, Ustadz Dede Hermawan di belakangnya coba tambah gelar. Apa tuh? Ustadz Dede Hermawan SAG. Macamnya alam gaib. harusnya SC, Sarjana Cinta. Coba saya ingin dengar pesan-pesan terakhir Ustaz. Maksudnya? Maksudnya sebelum ini ditutup ya. Pesan-pesan terakhir kepada para netizen ya. Oke, gini mungkin Tat. Caturnya tentang cinta. Kita tidak bisa terlepas. Cinta itu adalah fitrah, namun jangan sampai cinta itu menjadi fitnah. Cinta itu baik bila kita mampu meletakkannya pada tempat yang terbaik. Cinta itu tinggi bila kita mampu meninggikan kata cinta hanya atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang banyak orang yang merendahkan kata cinta hanya dengan untuk kepuasan nafsu semata. Itu yang bahaya. Jadi saat kalian jatuh cinta, dengar luar biasa. Saat kalian jatuh cinta, kalau emang kalian sudah mampu, nikahlah segera gitu. Nikahlah segera, pahami dulu ilmunya, ilmu dalam pernikahan, tanggung jawabnya, kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan, kewajiban sebagai suami apa, kewajiban sebagai seorang istri apa, pahami itu. Dan emang kan udah siap, nikah. Kalau emang kalian belum siap, jangan sok-sokan siap, update status, mau nikah kayak gitu. Ada yang ngelamar nolak karena kurang ganteng, modus-modus cari pasangan. Udah ada yang mau nikah nolak, itu mah bukan selera saya. Ini mau nikah atau mau cari barang tadi nih masalahnya. Kalau emang mau nikah, mau ibadah, kata Rasul pun emang iya salah satunya dengan kecantikan, tetapi yang lebih utama, yang lebih baik adalah lihat dari segi agama. Itu aja sih mungkin pesan saya. Pokoknya kalau masalah cinta, letakkan cinta itu di tempat yang semestinya. Luar biasa.
Terima kasih Ustaz Dede. Nah, ini saya dapat ilmu dari beliau, termasuk juga teman-teman semua yang menyimak acara ini. Cinta cerita. Cinta dong? Enggak. Ada cinta yang lain enggak? Istri yang mana nih bertanya? Bisnis saya cuma satu ya. Cuma satu. Ya, saya juga sedang nonton. Baik teman-teman semua, insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Yang jelas di dialog antar jiwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, nama segala-galanya. Amin. Baik, gitu. Udah, nanti ada yang coba ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.